Punya banda apa lu mau ngelamar anak gua? Udah datang kemari kagak ada sopannya, tiba-tiba mau ngelamar anak gua lu. Loncong amat lu punya waduk. Lu datang kemari biar sopan kalau mau ngelamar anak gua. Ajak baba lu, ajak malu, kalau perlu tunjukin harta kekayaan lu. Buset. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. Ya, halo para pemuda seluruh Indonesia yang berbahagia, yang sedang mencari pasangannya. Ya, tentu pengen ya jadi pemuda yang jadi idaman atau idola calon mertua. Kalau mendapatkan kekasihnya kan sudah nih. Jadi bagaimana sebenarnya pemuda idola calon mertua? Banyak yang ngomong ya wibawa mobil mewah gitu ya, tabungannya banyak, kerjanya jelas, ibadahnya kuat, turunan bebet bibit bobot ya, kemudian mencintai anaknya, sayang anak kecil, rapi, ramah. Wah, idealis sekali ya. Ya teman-teman, bagaimana nih Anda yang sedang PDKT dengan calon mertua mungkin, atau mungkin juga hampir sama dengan kekasih Anda ya para pemuda. Anda pengen nggak punya mertua yang baik? Pengen nggak punya pemuda, Anda pengen nggak punya mertua yang baik? Nah, kalau pengen punya mertua yang baik, biasanya Anda juga mencari referensi kira-kira apa yang ada di kepala calon mertua yang baik ya. Calon mertua yang baik yang soleh tentunya kalau Anda seorang muslim ya. Jadi biasanya seorang wanita itu dinikahi oleh seorang pria dikarenakan hartanya, nasabnya, kecantikannya, kemudian kesolehannya atau karena agama. Jadi karena apa tadi? Hartanya, nasabnya, kemudian kecantikannya, dan karena agamanya. Kalau begitu ya berarti 4 kriteria ini ya. 4 kriteria inilah yang dilihat oleh calon mertua yang baik tentunya. Nah, mertua yang baik itu juga mendapat pelajaran. Dari 4 kriteria itu, utamakan yang agamanya baik. Jadi kalau Anda ingin menjadi calon menantu idola mertua, berarti ya susunannya seperti tadi ya. Agamanya baik karena disuruh nomor 1 kan gitu. Itu akan jadi kriterianya. Begitu juga mengenai hartanya juga sama. Calon mertua juga akan melihat Anda. Tentu mertua yang baik tidak akan melihat kondisi Anda sekarang ya. Biasanya namanya anak muda itu kan baru mulai, baru selesai kuliah, bekerja juga baru awal, mungkin masih level staff atau supervisor, atau mungkin kalau udah asmen, atau beberapa yang luar biasa mungkin malah sudah buka usaha sendiri ya, owner gitu. Owner sebuah bisnis yang baru dimulai biasanya juga baru tahap perjuangan kan ya. Nah, kalau dilihat hartanya kira-kira ya prospeknya. Orang-orang dewasa tentu akan melihat tidak dalam kondisi sekarang ya, tapi orang anak ini punya pemikiran untuk maju nggak? Punya pemikiran untuk lebih sukses lagi nggak? Cita-citanya tinggi atau tidak kan gitu ya. Jadi semua harus dikomunikasikan. Kemudian kalau anaknya cantik ya pengennya suaminya juga ganteng kan, ya, suaminya juga cakep. Kemudian bibit bebet bobot atau nazab itu apa? Itu juga penting kan, bibit bebet bobot. Jadi walaupun time to change, orang bisa berubah dari apa, keturunan apapun bisa menjadi hebat ya. Anak petani bisa jadi presiden kan gitu ya. Anak nelayan bisa jadi gubernur. Jadi ada perubahan. Jadi paling tidak calon mertua akan melihat nih orang ini pikirannya
seperti apa kedewasaannya, kemudian cita-citanya terhadap masa depan. Nah, kalau itu 4 kriteria supaya Anda jadi idola, ya yang paling keren memang di situ. Jadi teman-teman, Anda kalau kriteria calon mertuanya anak soleh, ya Anda soleh gitu ya. Di sisi lain Anda komunikasikan secara jujur dan halus. Jadi kalau Anda main ke calon mertua, ada azan, ya Anda segera sholat gitu. Kalau Anda sholatnya di tempat, mungkin mertua tertentu akan melihat, aduh calon menantuku, aha ini gitu. Kenapa dia sholatnya tidak berjamaah kan? Kalau laki-laki kan berjamaah di masjid, kalau nggak berjamaah di masjid, Anda bisa dianggap, ini calon mertua. Jadi itu harus dikomunikasikan ya. Ya, pergi, tinggalkan rumah calon mertua, langsung ke masjid, misalnya, itu memberi signal yang kuat juga kalau Anda soleh. Tapi jujur aja memang Anda pergi seperti itu. Apalagi misalnya pas hari Senin Anda main ke rumah ditawarin minum, maaf Pak, saya lagi puasa Pak, keren banget itu kan, signalnya nancep banget tuh. Saya inget banget tuh cerita kakak saya nyari sopir gitu. Begitu dapat pas lagi lamaran, interview kira-kira gitu ya, ditawarin minum, maaf Pak, saya sedang puasa. Wah, langsung tak gitu. Wah, ini bagus nih, jujur, soleh gitu. Pas pergi pertama kali nganter, kakak saya ada urusan, mobilnya dibawa lari. Jadi signal kesolehannya tuh nipu kuat ya. Oke, jadi teman-teman, selain kalau mau jadi idola calon mertua, ya emang soleh yang benar gitu. Anda tahu hukum-hukumnya kan. Kalau jam sholat, kalau Ramadan puasa gitu ya. Tata tertibnya udah jelas kan. Ya, apa yang kira-kira disukai atau tidak sukai oleh orang-orang yang soleh ya. Oke, kemudian nasab ini bibit-bibit bobot ya, it's okay lah ya. Semakin dekat memang ada kemungkinan semakin harmonis. Sebenarnya di sisi lain, di level pemikiran, level pendidikan, level pengalaman, itu bisa menjadi kunci sukses atau paling tidak mereduce konflik kalau Anda nanti menikah ya. Makanya kalau Anda sama-sama teman kuliah, mata pelajarannya sama, lebih ngeklop itu. Sama-sama tahu soal ilmu ekonomi, ngeklop. Sama-sama tahu soal ilmu teknik, ngeklop gitu ya. Karena selevel, paling tidak nggak ngebanting ya. Oke ya. Kalau kegantengan ya udah bawaan dari sana, tapi bisa lah ya nyisir lebih rapi, misalnya pakaian lebih rapi ya. Ya harta yes, oke. Harta, kalau Anda sudah sangat antusias sejak kuliah, wirausaha, kemudian atau secara online Anda punya bisnis sudah mungkin sukses, baru lulus sudah sukses, ya makin keren kan ya. Kalau tidak, paling tidak Anda punya pemikiran bahwa maju itu bagus ya, masa depan Anda berpikir masa depan. Karena ada anak muda yang sedang mendekati calon mertuanya tidak mengirimkan signal yang bagus gitu ya. Kelakuannya nggak bagus, ucapannya kasar ya, bahkan mendemokan berantem dengan anaknya di depan rumah ya. Siapa yang berani orang tua melepas anaknya dengan orang seperti ini? Ya, semua orang tua kan sayang dengan anaknya, pengennya mendapatkan yang terbaik, walaupun jodoh itu memang sudah ditentukan ya, jodoh itu sudah ditentukan. Nah, sehingga prosesnya kalau bisa lebih mulus kalau Anda dengan memahami ya, 4 tadi yang diinginkan oleh calon mertua ya. Kesolehannya masih dalam arti agamanya baik, keturunannya baik, wajah ininya baik ya. Oke. Kemudian apa? Harta dalam arti masa depannya ada ya. Bukan harta yang dimiliki sekarang. Kalau sudah punya ya lebih bagus, tapi masa depan. Masa depan itu dilihat dari mana? Ya dari ngobrol. Anda berpikir nggak tentang masa depan? Easy going atau ngalir saja, atau Anda punya planning? Orang akan membaca bahwa Anda itu sungguh-sungguh merencanakan masa depan, merencanakan kehidupan untuk anak calon mertua Anda kan gitu ya.
Oke, jadi teman-teman, bagi Anda yang sedang proses gitu ya untuk mendapatkan pasangannya, supaya juga mendapatkan lampu hijau atau mendapatkan signal yang baik, atau bahkan mertuanya gemes sama Anda gitu. Nah, cobalah perbaiki 4 sisi tadi, 4 hal tadi. Yang pertama agamanya ya, tergantung agama Anda, tapi agamanya baik, Anda adalah orang-orang yang taat gitu ya. Jadi kalau Anda pura-pura nggak bisa, karena kalau nggak ada ilmunya nanti juga akan ketahuan bocor ini pura-pura. Kalau ada ilmunya kan lebih tepat ya Anda jalanin aja gitu ya. Kemudian dari sisi harta, artinya Anda punya pemikiran-pemikiran yang baik tentang masa depan untuk membawa anak atau kekasih Anda itu hidup lebih bahagia, lebih mapan, lebih berkecukupan. Kemudian kalau nazar ya itu sudah given ya, Anda tinggal ceritakan saja bahwa ada perubahan tentunya. Oh dulu ayah saya segini tapi saya belajar ya, itu tuh bisa dimaklumi kok ya. Zaman sekarang bisa mengerti. Tapi kalau misalnya Anda terlahir dari orang yang levelnya jauh di bawah calon mertua, kalau pikiran Anda tidak naik ya mungkin akan tertolak, kan banyak mendapat hambatan. Tapi walaupun misalnya ini anaknya orang yang mungkin levelnya lebih rendah, tapi pemikiran Anda juga sudah maju, sudah dewasa, sudah serius, punya visi yang baik, tentu itu nggak jadi masalah ya, nggak jadi masalah. Oke, baik, mudah-mudahan dalam proses Anda mencari pasangan hidup ini jauh lebih mulus, tidak banyak case-case yang melukai gitu ya, melukai perjalanan. Itu akan lebih bahagia, lebih cepat larinya untuk maju ya. Kalau Anda sudah kompak dengan pasangan, dengan mertua, fokus kepada kehidupan, kan ibaratnya udah lancar, hambatannya sedikit, jadi tinggal jalanin, nanti punya keturunan, bahagia, sejahtera, dan semuanya saling sayang. Oke, selamat menempuh hidup baru.